Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini mari kita sediakan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah teman-teman, di renungan kita hari ini kita masih membahas ya tentang Yusuf. Nah setelah sekian lama Yusuf berpisah dengan ayahnya dan saudara-saudaranya karena dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, sekarang Yusuf kembali bertemu dengan mereka. Wah, kira-kira apa yang dilakukan Yusuf ya terhadap saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya? Nah teman-teman, ternyata di Kejadian pasal 42 diceritakan bahwa saudara-saudara Yusuf juga kehabisan makanan karena di Kanaan juga ada kelaparan. Ketika mendengar bahwa di Mesir ada begitu banyak makanan, Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke sana untuk membeli bahan makanan. Maka pergilah mereka ke Mesir untuk membeli makanan. Nah, pada saat mereka pergi untuk membeli makanan, mereka bertemu dengan Yusuf. Karena memang Yusuflah yang mengatur dan juga menjual bahan makanan di Mesir. Ternyata Yusuf mengenal mereka, teman-teman. Ia mengenal saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya tidak. Nah teman-teman, jika Yusuf mau membalas kejahatan mereka sangat mudah sekali. Apalagi pada waktu itu Yusuf merupakan orang kedua yang berkuasa di Mesir. Kalau Yusuf mau balas dendam terhadap mereka, Yusuf bisa memanfaatkan kedudukannya sebagai pemimpin, sebagai penguasa di Mesir untuk bisa balas dendam. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Walaupun pada bagian ini Yusuf menahan seorang saudaranya karena ia ingin saudara-saudaranya yang lain membawa Benyamin, yaitu anak bungsunya Yakub, ke hadapan Yusuf. Yusuf mau mereka membawa Benyamin ke hadapannya baru melepaskan Simeon yang ditahan oleh Yusuf. Nah, hal ini bukan berarti Yusuf jahat ya kepada mereka. Tidak. Buktinya mereka tetap dikasih bahan makanan oleh Yusuf. Bahkan uang mereka dikembalikan. Nah, kalau Yusuf jahat kepada mereka atau ingin membalas mereka, maka Yusuf tidak memberikan mereka makanan. Bahkan mungkin Yusuf menangkap mereka dan memasukkan mereka ke penjara. Tapi tidak. Nah, teman-teman, kalau ada orang yang jahat sama kita, kalau ada teman yang melakukan kita dengan tidak baik, apakah kita masih tetap baik sama orang tersebut? Kalau ada orang yang jahat sama kita, bikin kita jengkel, apakah kita juga jahat sama orang tersebut? Nah teman-teman, melalui renungan kita hari ini, kita mau belajar untuk tidak berbuat jahat sama orang yang berbuat jahat sama kita. Kita belajar untuk tidak membencinya. Nah Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, mengasihi orang lain, bahkan orang yang menyakiti kita sekalipun. Memang tidak mudah, tapi ini adalah sebuah perintah yang memang harus kita lakukan. Karena itu kita berdoa pada Tuhan, biar Tuhan yang memberikan kita hati yang mau mengasihi siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.